Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today with your English teacher Abdul Ramos Dahi. Today we are going to learn about simple past tense. So if you still remember about our last topic, it was about simple present tense. But today we are going to learn about simple past tense. Jadi sebelum kita masuk ke rumus dan contohnya, how to make it to a sentence, but before that we have to know what is the meaning of simple past tense exactly. Ya, jadi kita harus mengerti apa simple past tense itu, barulah kita masuk ke rumusnya dan contoh kalimatnya. Jadi, pertama sekali kita harus memahami simple past tense. Jadi, simple past tense ini adalah suatu bentuk kalimat yang menyatakan kegiatan kita di masa lampau atau kegiatan aktivitas kita yang sudah berlalu. Bisa tadi pagi atau kemarin, yesterday, atau 2 hari yang lalu, 2 days ago, atau minggu kemarin, last week, atau maybe tahun lalu, last year. Nah, itu semuanya masuk ke dalam kategori simple past tense. Jadi bagaimana rumusnya dan bagaimana contohnya? Nah, inilah dia. Jadi sebelumnya kita harus memahami dulu dalam tata bahasa Inggris, kita harus memahami perubahan kata kerja atau dalam bahasa Indonesianya predikatnya, yaitu verb 1, verb 2, and verb 3. Jadi ada perubahan dari go, verb 1 go. Nah, ketika kita ubah dia ke verb 2, dia berubah menjadi when. Nah, kemudian ketika ubah lagi dia ke verb 3, itu berubah menjadi gone. Begitu juga dengan cook. Nah, cook itu memasak. Nah, ketika kita mengubah dia ke verb 2, kata kerja kedua, itu berubah menjadi cook. Kemudian ketika kita merubah dia kembali ke verb 3, tetap dia menambahkan E dan D, ya, menjadi cook. Nah, ini semua adalah rumus dalam tata bahasa Inggris perubahan verb dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, mungkin adik-adik harus lebih familiar lagi cara mengubah kata kerja pertama, kedua, dan ketiga, karena itu penting sekali dalam tata bahasa Inggris, karena ketika kita mengubah kata kerja, otomatis itu akan merubah struktur kalimatnya. Nah, seperti ini yang di simple present kemarin, mungkin kita memakai verb 1, karena verb 1 itu biasanya untuk kalimat-kalimat yang sedang kita lakukan atau pekerjaan yang biasa kita lakukan. Tetapi untuk menyatakan kegiatan kita yang sudah berlalu atau simple past tense, kita menggunakan verb 2, ya, kata kerja kedua, ya. Nah, maka dengan itu cara membuatnya adalah rumus positifnya kita memahami dulu rumusnya, ya. Jadi rumusnya itu adalah subject plus verb 2 and plus object, ya. Nah, kita pahami dulu subjeknya, ya. Jadi subjeknya itu seperti kita kata pada umumnya ada 7, ya. I, you, they, we, she, he, it, ya. I, you, they, we, she, he, and it. Nah, ini adalah subjek, ya. Saya, kamu, mereka, kami, dia perempuan, dia laki-laki, dan dia untuk kata benda. Inilah subjek yang kita gunakan untuk ini, ya. Jadi kita bisa pakai apa saja. I, you, they, we, she, he, it, ya. Nah, kemudian untuk verb 2, kita harus mengubah dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua. Contohnya seperti go, berarti untuk rumus ini, ketika kita menyatakan kegiatan yang kita sudah berlalu, nah, kita menggunakan when. Jadi, kalau di bahasa Indonesia ini contohnya, saya sudah pergi ke sekolah kemarin, ya. Berarti kita memakai ini, I, subjek, ya, I, subjek. Kemudian when, itu verb 2, ya. Verb 2-nya when, dari kata kerja pertama go, kemudian to school, ya. To ini adalah ke, ya. To ini adalah ke. Nah, kemudian school itu adalah objek. Nah, yesterday inilah yang menandakan kegiatan yang sudah lampau. I went to school yesterday. Saya sudah pergi ke sekolah kemarin. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Contoh yang kedua yang boleh kita gunakan adalah kita menggunakan subjek he, ya. He. Nah, ini dia laki-laki. Kemudian verbnya adalah play. Nah, kita ubah dia ke kata kerja kedua.
kata kerja kedua dari play adalah play, ya, menambahkan ed. Nah, itulah dia. Jadi kata kerja kedua adalah play. Ya, play, badminton, ini objek, dan this morning adalah keterangan waktu, ya, atau komplement. Nah, itu adalah salah satu atau contoh kedua dari simple past tense, ya. Jadi he played badminton this morning. Baik, sekarang kita masuk ke kalimat negatifnya, ya. Jadi cara membuat kalimat negatifnya atau kalimat tidaknya, contohnya saya tidak pergi ke sekolah kemarin, atau saya tidak bermain bulu tangkis pagi ini. Nah, cara membuatnya atau rumusnya adalah seperti demikian. Jadi subject plus did not, kemudian plus verb 1 plus object. Jadi diingat baik-baik, untuk negatifnya kita ubah dari verb 2 atau verb 2 menjadi verb 1 atau kata kerja pertama yang ini. Ya, kemudian khusus untuk negatif ini atau kalimat negatif ini ada sebuah rumusnya, kita harus memahami ini, did not-nya, ya. Ini tidak akan pernah lepas karena ini untuk menyatakan tidak, ya. Jadi tidaknya tapi sudah berlalu. Jadi cara membuatnya dalam suatu bentuk kalimat yaitu seperti ini. I did not go to school yesterday. Jadi I itu adalah subject, did not, ya. Kemudian verb 1 itu adalah go. Kemudian school adalah objek dan yesterday adalah keterangan waktu kemarin. Nah, itu adalah contohnya. I did not go to school yesterday. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Kemudian, contoh yang kedua adalah he did not play badminton this morning. Atau lebih cepatnya, he didn't play badminton this morning. Jadi, ini adalah subject, kemudian did not, ya. Kemudian play, ya, kembali ke kata kerja pertama. Ya, kalau kata kerja kedua dia menambahkan ed, play, kemudian school, ya, objek, dan this morning, ya, keterangan pagi ini, this morning, pagi ini. Nah, itu adalah contoh untuk kalimat negatifnya. Nah, untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, cara membuat dalam kalimatnya yaitu dengan memahami rumus seperti ini. Jadi kita hanya mengganti posisinya dari did not atau subject digantikan oleh did not, dan did not diganti posisinya oleh subject, ya. Jadi lebih duluan did atau did not, barulah subject, kemudian verb 1, barulah objek. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, bagaimana cara membuatnya dalam satu kalimat adalah seperti ini. Did I go to school yesterday, ya. Jadi did kita gunakan ini atau ini, ya. Did sama artinya kalau di bahasa Indonesia kan apakah, ya. Jadi apakah, atau did not apakah tidak, ya. Jadi kita biasanya menggunakan did, ya. Did not juga bisa untuk digunakan. Kemudian cara membuatnya adalah did I go to school yesterday. Did, kemudian I subject, kemudian go verb 1, kemudian school adalah objek, kemudian yesterday adalah keterangan waktu. Kemudian contoh kedua, did he play badminton this morning? Did, rumus untuk pertama, kemudian he adalah subject, play adalah verb 1, kemudian badminton adalah objek, kemudian this morning adalah keterangan waktu. Jadi did he play badminton this morning? Apakah dia bermain badminton atau bulu tangkis pagi ini? Nah, itu untuk interrogatifnya. Nah, supaya lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh ekstra kepada kita semua supaya lebih paham lagi bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk simple past tense atau kegiatan kita yang sudah berlalu, ya. Jadi contoh pertama adalah she cooked rice this morning. Dia telah memasak nasi pagi ini. Jadi subject, kemudian verb to, ya, kemudian object and komplement atau keterangan waktu. Nah, she ini jangan lupa ya, she ini adalah dia perempuan. Nah, ketika kita mengubahnya dalam bentuk negatif, berarti kita mengubahnya seperti ini. Diingat rumus tadi, ya. Jadi seperti ini. She
did not atau didn't. Did not atau didn't itu sama ya. Did not cook rice this morning. Nah, dia tidak memasak nasi pagi ini. Itu adalah bentuk negatifnya. Ini adalah subjek, kemudian adalah did not, rumusnya did not, kemudian ini adalah verb one, kemudian adalah objek, dan ini adalah keterangan waktunya. Nah, itu adalah ketika kita mengubahnya ke dalam bentuk negatif. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana kita mengubahnya dalam bentuk tanda tanya atau interrogative sentence. Nah, seperti rumus tadi yang sudah saya sampaikan, kita lebih menularkan ini did, ya, did, atau kita pakai did aja ya. Did she cook rice yesterday? Tanda tanya, ya. Jadi apakah dia memasak nasi kemarin? Nah, itu adalah contoh untuk kalimat interrogatif, ya. Jadi ini adalah did, kemudian ini adalah subject, kemudian verb one, kemudian objek, kemudian keterangan waktu. Oke, kita masuk ke contoh kedua. We ate some fruits last week. Kami, subject, ate. Jadi ate ini adalah kata kerja kedua dari eat, ya. Jadi dari makan kata kerja pertama diubah ke kata kerja kedua menjadi ate, ya. Kemudian some fruits, beberapa buah. Beberapa buah itu objek. Kemudian last week ini adalah keterangan waktunya. Nah, itu adalah contoh untuk kalimat positifnya. Kemudian sama lagi kita ubah dalam bentuk negatifnya. Rumusnya tetap sama, yaitu kalau kita ubah dia menjadi we did not eat some fruits last week. Oke. Kami tidak memakan beberapa buah, atau kami tidak memakan buah minggu lalu, ya, last week. Jadi ini subjek, kemudian did not, kemudian verb one, berubah kembali ke verb one, yaitu eat. Kemudian some fruits itu objek, kemudian last week adalah keterangan waktu. Nah, itu untuk kalimat negatifnya. Nah, bagaimana untuk kalimat interrogatifnya? Kita membuat menyusunnya seperti ini tadi, ya. Jadi kita hapus dulu. Did we eat some fruits last week? Nah, itu adalah kalimat interrogatifnya. Apakah kami memakan buah atau beberapa buah minggu lalu? Jadi did, rumusnya did, kemudian subject, kemudian verb one, kemudian objek, kemudian last week atau keterangan waktu. Nah, itu adalah contoh untuk interrogatifnya. Oke, biar lebih paham lagi, saya tambahkan lagi satu contoh lagi, ya. Contohnya kalimat saya membeli sebuah tas kemarin. Jadi, kalau di bahasa Inggriskannya adalah seperti ini, dengan rumus yang positif tadi, ya, untuk simple past tense. I bought a bag yesterday. Ya, bought ini adalah kata kerja kedua dari buy, ya. Jadi I subject, bought adalah kata kerja kedua, kemudian a bag adalah sebuah tas, ya. Jadi objek, kemudian yesterday adalah komplement untuk atau pelengkap keterangan waktu. Nah, I bought a bag yesterday. Saya membeli atau sudah membeli sebuah tas kemarin. Nah,
Oke, bagaimana cara untuk mengubahnya ke dalam bentuk negatif, yaitu seperti rumus tadi, yaitu I, kemudian did not buy a bag yesterday. Ya, saya tidak membeli sebuah tas kemarin, ya. Rumusnya subject did not, kemudian verb 1, ya, berubah ke verb 1 lagi, dari verb 2 ke verb 1, ya, buy, dari bought ke buy, kemudian a bag, ya, objek sebuah tas, kemudian kemarin, komplement, keterangan waktu. Nah, ketika kita mengubahnya lagi ke bentuk interrogative sentence, maka kita gunakan ini, did, ya, I buy a bag yesterday. Kalimat tanya, ya. Jadi apakah saya membeli sebuah tas kemarin? Nah, itu adalah contoh-contoh atau rumus bagaimana cara membuat kalimat dalam simple past tense, ya. Nah, demikian penjelasan saya tentang simple past tense. Semua contoh, kalimat, rumus yang sudah saya berikan, semoga adik-adik semua bisa paham, mudah mencerna rumus, penggunaan rumus, cara mengubah verb 1 ke verb 2, kemudian cara menyusun dalam satu bentuk kalimat. Mudah-mudahan adik semua bisa mengerti, dan semoga dengan pelajaran ini bisa menambah wawasan lagi, ilmu lagi dalam bahasa Inggris. Dan demikianlah penjelasan saya tentang simple past tense. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.